Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam kebajikan bagi kita semua. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Sumarno Ridwan NIM 222, kemudian terdapat Rora Hasna Rofida dengan NIM 223, kemudian terdapat Nilam Citraning Amsari dengan NIM 226, lalu dilanjut oleh Kusnul Anissa dengan NIM 227, lalu ada Ade Nur Syawali dengan NIM 237, dan saya sendiri Ariel Faisal Buda dengan NIM 279. Nah, untuk hari ini kami akan membawakan sebuah acara yang bernama Bina Sila, Bincang Asyik Pancasila. Yeay! Nah, untuk judul pada acara kami kali ini yaitu mengenai petani, anak muda, dan Pancasila. Nah, kali ini kami akan membahas atau mereview sebuah film dokumenter yang berjudul Muter Panguripan. Seperti yang telah kami tonton untuk video ini, jadi video ini itu menceritakan tentang seorang petani yang bernama Bapak Ngatenu. Nah, Bapak Ngatenu ini sangat senang, bahagia, serta bangga menjadi seorang petani. Beliau merasa dapat membantu kehidupan keseluruhan masyarakat di Indonesia atau bahkan mungkin di dunia. Nah, dalam segi pakan yang merupakan sumber kehidupan bagi kita semua. Seperti yang kita ketahui, untuk saat ini dari sisi pemerintahan telah mulai memperhatikan kelangsungan sektor pertanian di Indonesia. Hal ini sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila yang tertera pada sila kelima, yaitu keadilan sosial. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa membantu apa sih kebijakan dari pemerintah untuk membantu kesejahteraan para petani di Indonesia? Mungkin Mbak Kusnul? Oke, jadi dari pemerintahnya sendiri terdapat beberapa langkah yang responsif. Yang pertama, implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terkait penyederhanaan kepastian perizinan serta persetujuan untuk ekspor dan impor hasil pertanian di Indonesia. Yang kedua, ada digitalisasi UMKM. Hal ini contohnya seperti penjualan hasil produksi yang lebih digital sehingga menjangkau beberapa kalangan yang ada di Indonesia. Selanjutnya terdapat sinergi BUMN untuk melanjutkan hasil produk ini jadi di take over gitu sama BUMN. Ini terkait juga dari poin nomor 2 yang telah saya sebutkan. Selanjutnya ada penguatan kerjasama antar daerah terkait hasil pangan. Yang terakhir sendiri ada pengembangan sistem logistik terkait pengembangan sumber daya manusia dan pengadaan pupuk di daerah-daerah terpencil. Nah, dari kebijakan-kebijakan pemerintah ini, kita tuh punya progres yang signifikan ya. Di triwulan kedua di tahun 2020, sektor pertanian mencapai 5,32%. Kenaikannya dibanding sektor industri pengolahan yang berada di minus 6,19% dan sektor perdagangan di minus 7,57% di periode yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian tumbuh sekitar 2,19% dari sektor-sektor yang lainnya. Nah, dari teman-teman sendiri ini, dari pencapaian dan achievement yang telah kita dapatkan, punya nggak sih solusi atau pendapat terkait sektor pertanian di Indonesia? Wah, keren sekali ya, sektor pertanian di Indonesia telah mengalami penaikan dibandingkan sektor lain yang berhubungan dengan perekonomian di Indonesia. Mungkin dari teman-teman lain ada yang menambahkan mengenai hal ini, mungkin Mbak Nilam? Mungkin dari saya dulu, belakangan ini kan sedang marak berita bahwa masa depan pertanian Indonesia adalah pertanian digital. Seperti yang sudah disebutkan oleh Mbak Kusnul tadi, bahwa sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang berhasil tumbuh di masa yang sulit seperti sekarang ini. Hal itu juga pastinya tidak lepas dari adanya pemanfaatan peralatan yang modern yang sekarang sedang tren. Seperti kata Bapak Syahrul selaku Menteri Pertanian sendiri, beliau pernah mengatakan bahwa jika kita ingin membangun bangsa ini, maka yang paling siap adalah dari sektor pertanian. Dari yang saya tangkap, beliau menyebutkan bahwa era digital mendorong percepatan perkembangan sektor pertanian di Indonesia. Sepertinya memang sedikit mustahil dan tidak masuk akal bagi orang awam yang pasti mereka mengatakan, kok bisa pertanian berkembang dari dunia digital? Namanya pertanian ya harus kita terjun langsung ke sawah. Namun hal itu sekarang sudah bisa dijelaskan dengan rinci dan beberapa riset juga sudah menyatakan bahwa bertani sekarang bisa dilakukan dengan gadget. Yang dimaksud di sini
disediakannya gadget, robot construction, dan artificial intelligence. Peralatan-peralatan tersebut adalah peralatan-peralatan modern yang bisa digunakan untuk bertani. Tidak hanya itu, bahkan dari sisi penyebaran informasi yang bisa dilakukan pun, dari promosi dan sebagainya macamnya, dunia digital juga dirasa cukup menguntungkan untuk dunia pertanian. Mungkin itu ya yang bisa pendapat dari saya. Oh iya ya, benar-benar. Karena kita sudah memasuki di era digitalisasi dan globalisasi, nah untuk saat ini memang diperlukan, sangat diperlukan digitalisasi dalam segi pertanian. Nah, kira-kira digitalisasi apa aja sih selain yang disebutkan dari Mbak Nilam itu tadi? Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Oke, baik. Mungkin bisa saya lanjutkan dari Mbak Nilam yang sudah dijelaskan oleh Mbak Nilam mengenai teknologi. Sini saya bisa menambahkan dari Mbak Nilam bahwa dalam kita menghadapi krisis tenaga pertanian di Indonesia, kita butuh kolerasi kepada banyak sektor seperti lebih mengembangkan program-program e-tani dan memberikan poin-poin hebat dari para orang-orang sukses yang awal karirnya dirintis dari seorang petani hingga sukses. Dan untuk pemerintah sendiri perlu meningkatkan lagi soal bantuan alat-alat praktis bagi petani seperti mesin penanam padi, mesin pemotong, dan pengelola padi. Sehingga terkesan bahwa pekerjaan itu lebih praktis dan cepat saat bekerja. Dan juga pemerintah sendiri juga harus memberikan bantuan berupa benih padi atau benih-benih tanaman yang bisa dilanjutkan oleh para petani. Gitu. Ya, berarti ada perlu bantuan dari pemerintah, baik itu dalam segi pembantuan dalam alat ataupun bahan yang diperlukan untuk segi pertanian ini sendiri, begitu ya. Nah, tetapi untuk saat ini karena jumlah masyarakat dan jumlah penduduk terutama di Indonesia itu semakin meningkat, nah pasti bakalan ada dong tanah yang semakin berkurang dan lahan persawahan yang semakin berkurang. Nah itu kira-kira bagaimana ya untuk solusi dalam hal tersebut? Mungkin teman-teman yang lain? Ya, izin menambahkan saya, memang lahan pertanian ini memang semakin hari semakin berkurang. Sementara pemenuhan kebutuhan pangan dari hasil pertanian semakin meningkat, mendorong sektor pertanian untuk mengatasi kendala tersebut dengan meningkatkan penerapan pertanian lahan sempit, yaitu dengan menggunakan teknologi berupa teknologi hidroponik, merupakan teknologi bercocok tanam yang menggunakan air, nutrisi, dan oksigen. Dengan kata lain, teknik ini tidak menggunakan bercocok tanah sebagai mediasi. Nah, sistem hidroponik ini selain mudah dilakukan, juga memiliki banyak manfaat, seperti meminimalisir pembelian, bila mana areal hidroponik itu kalian beli sendiri. Lalu selain itu juga bebas residu pestisida dan sehat untuk dikonsumsi. Nah, kelebihan lainnya juga ada, teknologi hidroponik ini penggunaan lahannya sangat terbatas, yang sangat kecil juga bisa dilakukan dan tumbuh tak kenal tempat serta tak tergantung pada musim. Keuntungan hidroponik di kota sangatlah memuaskan karena biaya pembuatan hingga produksi itu relatif murah, juga tidak memerlukan pestisida dan pupuk lainnya. Begitu dari saya. Oh iya, baik. Benar sekali. Jadi karena lahan semakin sempit, jadi diperlukan sistem-sistem yang lain. Nah, salah satu sistem yang perlu dikembangkan yaitu sistem hidroponik untuk tanaman padi ini sendiri ya, Pak. Nah, tapi untuk sistem hidroponik ini sendiri itu lebih cenderung untuk anak muda. Nah, tetapi untuk saat ini anak muda itu masih kurang gitu untuk dalam hal pertanian. Nah, itu kira-kira bagaimana ya dari teman-teman? Mungkin dari saya sendiri ya, untuk sektor pertanian Indonesia ini kita juga butuh banyak peran. Termasuk tadi kata Mas Ariel sendiri, peran anak muda. Tapi peran anak muda di sini tuh terkesan timpang karena pertama kurangnya
sosialisasi yang lebih inklusif dalam tanda petik, maksudnya sosialisasi yang menjangkau kita semua, seumuran kita semua, yang mungkin lebih digital dan yang lain. Sosialisasi ini mungkin bisa saja terkait tentang mengenai dunia pertanian yang prospeknya semakin baik dan memiliki masa depan yang pasti. Nah, kurangnya kesadaran Gen Z untuk menjadi petani sebenarnya menjadi tantangan tersendiri. Menurut Dr. Insinyur Lely Nuryati sebagai Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, ada beberapa faktor yang menyebabkan pemuda Indonesia itu enggan untuk bekerja di sektor pertanian. Menurut beliau, diperlukan branding yang baik tentang pertanian, bahwa pertanian itu keren. Selain itu, sektor pertanian berisiko baik dari sisi alam maupun harga. Wah, ya, sangat menarik sekali ya pembahasan kali ini, yaitu tentang pertanian, terutama untuk anak muda. Dapat kita simpulkan untuk perbincangan kali ini, jadi untuk sektor pertanian ini perlu adanya regenerasi dari anak-anak muda. Nah, regenerasi itu sendiri itu bisa dihasilkan dari kita sebagai mahasiswa, apalagi di Indonesia ini juga terdapat jurusan lain yang sangat berhubungan dengan pertanian seperti agroteknologi dan lain sebagainya itu. Nah, tetapi selain dari mahasiswa itu sendiri perlu juga bantuan dan dorongan dari pemerintah. Nah, kurang lebih seperti itu untuk acara kami kali ini dalam Bincang Asik Per Pancasila. Yeay! Terima kasih teman-teman atas jawabannya dan sarannya dan lain sebagainya itu. Saya Ariel Faiza Muda pamit mengundurkan diri. Terima kasih. See you. Bye. Bye, terima kasih.